2018 tuh aku kesini karena dipanggil sebuah label. Dan sebuah label itu, aku sebenarnya kesini tuh sama abang aku. Terus udah itu tuh, abang aku dan aku ketika kita dipanggil satu label di Jakarta kan pasti kayak, widih, label Jakarta nih gitu. Mau jadi artis. Iya, mau jadi artis. tanpa cari tahu label ini gimana gitu. Jadi kami diberangkatin dari Makassar. Aku tuh kuliah di situ dulu. Lagi kuliah cuma 3 bulan doang, tapi karena ada tawaran ini yang lebih menarik daripada kuliah. Gara-gara musik. Kemarin aku ngambil politik. HI. Oke. Itu benar-benar buntu banget otak uang. Terus udah itu ada tawaran ini, pasti ibu bapak tuh nggak mau aku pergi dari Makassar gitu. Karena aku dan abangku, aku 7 bersaudara. 7 bersaudara, aku dan abangku yang belum nikah. Terus udah itu sama-sama mempunyai jiwa seni. Dan kami kan dua-duanya anak bungsu ya. Datang ke Jakarta, itu apa gini. Ya tapi kayak aku tetap maksa, kakakku juga tetap pengen maksa gitu, ibu bapak. Dan akhirnya udah deh di Jakarta. Kami dibeliin tiket sama label tersebut. Terus itu kami juga dikosin, tapi cuma sebulan. Sisanya bayar sendiri. Lagu yang pertama kali diciptain ketika nyampe ke Jakarta, lagu yang mana? Nyampe Jakarta. Nah, si Halu itu, sebelum produksi Halu, lagu itu tuh udah ada. Udah ada di kumpulan laguku pas SMA. Tapi verse-nya aku ubah. Jadi refnya doang yang aku ambil dari si lagu duluku. Terus verse-nya aku tambahin, si autornya aku tambahin pre-chorus dan lain-lain. Gak ada pre-chorus nih. Terus udah itu, karena kayak pengen ngeproduksi, udah nih ini saatnya kita ngeproduksi lagu. Karena kan kemarin aku penyanyi cover yang selalu menyanyikan lagu orang dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Cover yang mana yang paling terkenal? Banyak Bang. Gila. Aku juga gila. Kenapa? Orang tahu kalau kamu cover lagu yang mana? Mungkin Melly Goeslaw. Mungkin Melly Goeslaw, Tolong Budi Doremi. Gila, itu naik banget di YouTube. Jadi kayak aku pertama kali buat YouTube. Jadi ceritanya nih, si label ini kan udah nggak jelas, nggak ngebuatin aku single. Padahal itu yang aku mau. Ngapain Pak aku masuk label terus cover lagi? Iya. Terus tuh meeting nggak ada solusi. Jadi pada akhirnya aku sama abang aku menciptakan YouTube aku yang sekarang, Dipakai Berkarya, menciptakan itu di tahun 2019. Karena kan banyak yang tahu aku dari Instagram nge-cover, itu kan nggak full kan kalau di Instagram. Pas di 2019 aku bikin YouTube channel itu, aku langsung buat full cover dan subscribernya langsung banyak. Karena orang-orang udah nunggu aku dari 2016 nge-full cover. Benar satunya males lagi loh. Gak apa-apa, lagu awal-awal itu. Awal lagu mungkin itu di take down. Tapi ada beberapa coverku di YouTube yang aku gak take down. Karena itu prosesku. Dari awal emang cover. Terus? Ya gimana? Ya tapi kan royaltinya juga kan. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah terus kemudian dari Halu kemudian bikin album Riuh. Ya. 2022. Itu menarik tuh. Karena itu kan album yang meledak lah ya. Bisa dibilang. Alhamdulillah ya. Nah, proses pembuatan si Riuh itu dari tahun berapa? Prosesnya dari 2019 ya bisa dibilang, karena masuk Halu. Ya. Tapi kalau misalnya benar-benar kan ada 4 lagu yang udah rilis, 6 lagu, ada 10 lagu, 4 lagu yang udah rilis, 6 lagu yang baru. Tapi kalau misalnya emang yang baru-baru itu dimulai di tahun 2020 awal. Terus udah itu pas lockdown tuh juga susah banget. Tapi harus tetap produksi lagu. Di antara kesusahan pengen bikin album terus di tengah pandemik dan lain-lain ya, alasan untuk bikin Riuh apa? Alasan utamanya? Mimpiku Bang, gila, itu mimpiku. Ketika aku udah menjadi musisi tuh mimpinya punya album gak sih? Kayak aku tuh punya rumah juga.
sekarang udah. Alhamdulillah. Masih nyicil ya. Terus udah itu, aku membuat album itu karena udah waktunya dan itu juga mimpiku. Kan aku udah punya 4 single. Saya ditambahin 6 tuh. 6 juga banyak. 6 itu juga banyak gitu. Dan aku tuh waktu itu udah terlanjur masukin jadwal workshop ke produserku. Padahal materinya belum ada. Produser siapa? Deddy Kalis. Tapi ada 2 track, 1 track bukan Deddy Kalis. Aku udah masukin jadwal tuh ke produserku workshop, padahal materinya belum ada. Yang baru-baru ini nih. Jadi aku membuat lagu 1 lagi diproduksi, tahap remix, tahap mixing mastering, aku harus buat 1 lagu lagi. Kejar setoran ya? Sampai 6. Kejar setoran? Iya, kejar setoran. Padahal itu aku yang buat juga jadwalnya. Jadi benar-benar waktu itu tuh pas buat Rio sebenarnya itu pelajaran buat aku di sekarang sih. Dan sekarang alhamdulillah aku udah punya demo 30-an. Jadi sisa aku produksi. Gak mau kayak seperti si Rio ini sih. Dan itu gila stres banget. Karena kan juga aku tuh yang gak mau lirik aku yang sembarangan gitu. Kalau aku ya gak mau lirik aku yang sembarangan, aku pengen yang bagus. Yang bagus tuh gimana lirik? Yang kalau aku ya ini, yang bagus tuh ketika aku bisa merangkai, itu melatih aku juga sih. Merangkai kata-kata yang tidak sering didengar. Kalau abang mungkin, tapi emang itu berat banget. Dan di Rio aku tuh beberapa yang didengerin tuh tapi alhamdulillah dan juga sih yang ngedengerin yang bahasanya baku banget. Ada kayak walau tersesat rangkaian kata, orang-orang kan kayak maksudnya itu contoh ya, tersesat rangkaian kata itu apa maksudnya gitu. Itu gue ngomongin tentang kayak saking banyaknya omongan orang nih itu jadi serangkaian kata. Kayak gitu-gitu. Aku plesetin seperti itu. Bahasain seperti itu. Jadi kayak ada yang simple, aku nyari yang rumit. Emang membuat sesuatu yang lebih rumit itu lebih gampang sih. Mempersulit keadaan itu selalu lebih gampang. Bener. Referensi ketika nulis lirik itu dari mana biasanya? Aku referensi nulis lirik. Jadi aku referensi nulis liriknya tuh, jadi bang, aku bisa menulis lirik, tapi sepertinya semua penulis bisa ini. Bang Iga juga mungkin bisa. Aku bisa menulis lirik dari imajinasiku dan dari apa yang aku lihat. Contohnya? Dari imajinasiku dan dari apa yang aku lihat, bukan dari apa yang duluan aku rasain. Menarik. Contohnya? Lihat apa tuh? Lihat seperti di laguku yang Liar Angin. Ya lihat film bisa, lihat baca buku bisa gitu. Tapi syaratnya ketika itu nyampe di hati aku. Ketika aku lihat sesuatu, terus sudah itu imajinasiku jalan, melihat sesuatu itu, terus itu berasa ke hatiku, nyampe ke hatiku, itu aku bisa buatin lagu. Tapi kalau misalnya sekedar lewat gitu nggak nyampe di hati, aku nggak bisa buatin lagu. Liar Angin tuh waktu itu lihat apa? Demo. Demonstrasi? Demo. Demo di tahun, aku nggak tahu itu demo apa. Aku nggak tahu sama sekali itu demo apa. Orang-orang menyuarakan apa di luar sana, aku nggak tahu. Aku lagi di mana ya? Jakarta Pusat atau di mana, itu macet karena demo. Lalu aku ngeliat, ini orang-orang pada lagi ngapain? Bang, demo dia, kan driver Grab kan. Bisa nyebut mereka? Boleh. Terus udah itu kan lama tuh di jalannya, aku mendengar mereka tuh dari jauh kayak, gila ya, mereka benar-benar teriak, menyampaikan aspirasi ya namanya. Mereka pakai menyampaikan aspirasi mereka, ada yang pakai toa, ada yang teriak-teriak lah pokoknya, ada yang apa sih bawa-bawa itu tuh dengan penuh kata-kata gini-gini ya, spanduk. Terus udah itu mereka banyak. Mereka melakukan aksinya itu di depan pagar suatu gedung. Tapi gedungnya jauh banget, Mbak. Mereka di sini rame, pagarnya ini. Terus itu gedungnya masih jauh masuk ke dalam. Satu pertanyaanku dan menimbulkan inspirasiku untuk membuat satu lirik Liar Angin adalah, mereka emang teriak-teriak didengar. Betul. Itu sih. Emang mereka teriak-teriak kayak gitu, bawa spanduk itu emang didengar, dilihat dari dalam itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang dilakukan orang di gedung itu. Tapi aku juga nggak tahu itu sebenarnya demo apa. Tapi penglihatanku itu.
Jadi timbul inspirasiku menulis lagu Liar Angin. Kalau misalnya Bang dengerin, tak sejalan langkah bersama bertujuan tak satu arah, tapi utuh dalam perasaan orang-orang. Di situ aku lihat tuh satu tujuan utuh dalam perasaan gitu loh. Sudah itu lagi liriknya. Tapi emang kadang kalau diminta recall emang selalu kadang lupa sih. Iya kan. Padahal aku tiap hari buat manggung. Utuh dalam harap kenyataan memihak. Jumpa dia dengan sang terang. Karena aku sang terang siapa? Sang terang tuh harapan bagi aku. Dan aku tahu orang-orang di situ berada melakukan aksi mereka tuh karena pasti adanya ketidakadilan gak sih? Betul. Jadi lagu Liar Angin tuh tentang ketidakadilan sebenarnya. Entah teman-temanku, pendengarku mau interpretasi. Dan itu seperti ketidakadilan seperti apa itu bebas. Yang penting aku lahirin lagunya tuh dari demo itu yang aku bahkan tidak tahu itu demo apa. Kalau lagu awal itu lagu awal kalimat pembukanya bagus banget. Iya. Iya lagi. Jadi ya bener, ya lagu awal itu sebenarnya lagu awal tuh kayak nasi campur. Kenapa tiba-tiba nasi campur ya? Karena kayak di setiap liriknya tuh beda-beda persoalan gitu loh Bang. Tapi dia tetap satu kesatuan lagu. Tetap kejahit sama benangnya tuh sama. Jadi kayak itu kan gak ada intro ya awal langsung. Jatuh penggalan dari cerita langkah awal. Jadi kayak kita semuanya kalau melangkah di awal nih, pasti semua tujuan kita adalah berhasil. Tapi kita juga lupa ada resiko. Kadang kalah, kadang gagal, kadang jatuh gitu. Jadi aku pengen orang-orang tuh mewajarkan itu. Tapi pada akhirnya emang harapan aku juga kalau misalnya di langkah awal tuh berhasil. Tapi sekali lagi pengen wajarin sih kalau kalah, gagal, jatuh tuh hal yang wajar. Kalau berhasil kayaknya bonus. Prosesnya lebih penting. Yes. Oke. Dan pelajaran gitu. Itu awal mula bikin awal. Widih, keren banget. Siapa yang datang dengan ide apa? Aku sih sebenarnya. Kan yang tadi aku bilang banyak persoalan di lirik ini dan membuat aku pengen banget lagu ini masuk album aku. Karena karena benang merahnya sama dengan album aku gitu. Ada juga satu lirik Bang. Tiada tanding sebagaimana diri sendiri, tak mesti perankan orang lain gitu. Jadi kan beda ya dari kalimat awal tadi kayaknya jauh gitu, tapi sebenarnya masih satu benang. Dan waktu itu tuh persoalannya karena aku sibuk dikatain plagiatnya musisi lain. Aku katanya plagiatin musisi lain, aku sedang gak menjadi diriku, aku sedang menjadi diri si musisi ini gitu. Aku di situ tuh benci, marah, kesel. Tapi bukan sama musisinya ya, sama orang-orang fansnya si musisi ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi aku serba salah ketika melakukan sesuatu. Katanya tuh sampai tulisannya sama, musiknya sama, yang aku pun menurut aku itu beda banget. Pakaiannya sama, kayak gitu-gitu. Terus udah itu kayak anjir, aku udah cukup sama diriku sendiri gitu. Aku punya diri aku, kenapa aku mesti peranin orang lain? Udah deh, di refnya tentang porsi diri di awal. Itu berarti yang bikin nadanya kamu juga? Terus dibantu gak sama orang lain? Kalau dibantu sama orang lain enggak. Jadi emang dari iya dari, maksudnya bikin demonya ya dari awal aku. Oke. Terus itu pasti ada peran produser kah atau co-writer? Ya, peran produser. Itu kan pasti mungkin awalnya bikin sendiri entah di DAW atau di apa ya. Mungkin kan belum jadi kayak sekarang gitu soundnya dan lain-lain. Itu proses nyampe ke situ tuh gimana? Proses sampai ke situ adalah dengan workshop, dan workshopnya waktu itu sebenarnya aku nggak terlalu ikut workshop sih, karena aku ikut workshop ketika aku pengen aja ngelihat kelangsungan laguku dibikin gitu. Kecuali aku kontak vokal dan lain-lain gitu. Terus sudah itu loh nggak apa-apa. Ya oke. Tapi emang beneran lagu awal tuh aku nggak terlalu ngikutin workshopnya aja kok. Aku nggak tahu. Jadi setahu aku emang produsernya yang buat, tapi dibantu oleh arranger yang katanya arranger. Padahal menurut aku bukan arranger ya. Oke. Nah produser itu siapa?
Dedi Kalis. Dedi Kalis, terus arrangernya? Dedi Kalis arrangernya. Penata musiknya ya, itu ada Adam, Ditsa, sama Owi. Oke, jadi berempat. Yes. Okay. Prosesnya tuh gimana tuh? Maksudnya dari kamu kirim demo, terus kemudian mereka bikin workshop, and then sampai arsitek vokal, dan oke, kita setuju nih, ini bentuk akhirnya seperti ini. Berapa lama? Tapi kalau misalnya waktu yang di awal itu, aku nggak ngirimin demo. Kalau sama Dedi Kalis tuh, biasanya aku langsung datang ke studionya, aku punya lagu seperti ini didengerin, terus udah itu langsung buat bagannya gitu sih, bagannya gitu. Terus udah itu bareng mereka semua. Oke. Total pembuatan album dari 2019 ke 2022, 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi itu karena ada beberapa masalah juga sih. Masalah. Duit ya? Saya duit. Bisa dari endorsean gak? Iya. Aku tadi bilang kamu kan bang, aku bikin album tuh dari uang endorsean. Oke. Saking maunya aku album ini tetap jalan. Aku nyari endorsean di 2020 nyari endorsean, gila. Mana ada all shop mau endorse 2020, dia aja berdampak corona. Tapi ada salah satu brand yang membantu aku waktu itu. Muka aku lagi jerawat, pokoknya jerawatan parah. Aku nggak mau pakai brand dia kecuali aku terbantu. Dan akhirnya aku coba sebulan mampu, baru deh aku berani bilang, yuk bayar aku. Nice. Aku karena apa? Aku pengen informasinya bener gitu. Skincare ini bener apa enggak? Tapi ternyata bener di aku. Dan udah deh, aku terbantu dari uang itu untuk bikin album Riuh. Oke. Jadi Riuh itu intinya prosesnya adalah beberapa orang itu tadi ya, hampir akhirnya jadi satu album. Nice. Nah itu kamu ngelihat satu album itu kan akhirnya menjadi sebuah apa ya, kayak benang merah lah, korelasi antar lagu dan lain-lain. Secara keseluruhan Riuh itu tentang apa? Apa? Riuh tentang apa? Tentang proses apa ya? Pendewasaan. Iya, proses pendewasaan sih, karena proses perantauan sih. Proses perantauanku. Oke, terus? Dan pas proses perantauan aku di situ, sepertinya umurku pas untuk menjalankan perantauan itu. Untuk mengikuti proses perantauan itu. Dan ternyata umurku pas untuk merasakan perantauan yang buat aku dewasa. Apa rasanya? Di awal-awal perantauan tuh benar-benar gak nyaman. Karena aku di Makassar tuh benar-benar enak. Maksudnya perannya ya jadi anak gitu. Yang kalau makan ya makan, tinggal makan ada disediain. Kalau tidur aja ya. Tanpa mikirin apa-apa. Kalau waktu itu awal-awal merantau pas aku di kos tuh benar-benar gak nyaman sih. Bahkan si ibuku sempat ke kosku beberapa bulan untuk nemenin gitu. Terus udah itu aku sempat juga pulang beberapa bulan. Homesick. Jadi sebenarnya di lagu halu aku tuh pas masuk di Riuh, aku bilang kayaknya ini lagu cocok tentang homesick di Riuh ya. Kan namanya dia single kan, dan banyak yang bilang itu tentang lagu cinta, nggak apa-apa. Tapi pas masuk di Riuh kayaknya ini lagu tentang homesick. Homesick, nggak nyaman. Kalau abang dengerin lagu aku yang rantau, di situ adalah si ceritaku perantauan. Ada satu lirik, beranjak untuk melihat apa kabarnya dan namanya selalu masih ada turut serta dari nyaman yang selalu ku banggakan. Bener gak sih? Beranjak untuk melihat apa kabarnya dunia, memulai lembaran baru. Ketika aku melangkahkan kakiku keluar dari Makassar ke Jakarta, itu aku seperti sudah membuka lembaran baru. Ceritaku yang baru nih, yang dimulai dari nol. Amina. Produser Indonesia yang pengen banget kamu ajak kerja sama. Abang. Masa? Aku sempat kemarin bilang ke manajerku, bang, Siga tuh harganya berapa? Kayaknya nanti ngomongin. Oke. Segini ya. Mahal ya bang? Enggak. Berarti ada harga diskon ya? Aman aja. Gak boleh lah diskon, orang karya. Gampang lah nih. Selain Iga Masardi. Beneran, Iga Masardi. Selain Iga Masardi, kemarin sempat Ico. Tapi alhamdulillah Ico terrealisasikan. Karena aku tuh penasaran sama
produser yang emang pegang instrumen bang. Yang aku kenal dia megang instrumen seperti abang gitar kan. Pacarku juga sempat kemarin, dia gitaris. Dan itu aku percayakan dia ke laguku dan enak ternyata. Terus udah itu, lagu aku yang sekarang aku bikin, ada lagi satu ke gitaris, Vega Antares. Oh iya, Vega Antares. Jaminan mutu, Antares, Anda tahu beres. Dibabat semua dari backing vokal, keyboard bass, gitar, ya? Elektrik, akustik aja. Royaltinya ini berarti? Aman ya? Aman aja. Okay. Ngobrol sama dia. Oh dia. Terus itu kemarin aku penasaran sama Ico karena dia drummer. Ternyata drumnya enak-enak banget. Enrico Octaviano. Yes. Drumnya enak banget. Aku puas sih sama dia. Pas kemarin ngedengerin demoku ada satu, kan aku 2 lagu di dia ya. Ada 1 lagu yang benar-benar itu bukan Feby yang kemarin aja, beda touch-nya kan. Dan drumnya enak banget bang. Ico sih gila sih. Itu mau keluar bulan? Belum tahu. Karena yang tadi tuh pelajarannya di Riuh. Maksudnya kayak aku punya demo banyak. Mending aku nyicil satu-satu untuk diproduksi nanti. Yang penting udah ada bahannya. Nanti kita apakan itu terserah nanti. Oke. Di strategi ini gimana tetap terserah nanti. Yang penting aku punya udah produksi gitu. Ya, di album yang mau muncul nih, referensi musik dari mana? Referensi musik tuh kemarin aku ada di Livi. Di Zimmy Calvin? Yes, di Zimmy Calvin, Aurora. Ya, Aurora. Itu aja sih semua. Kalau album Rio? Apa? Album Rio? Album Rio kemarin juga ada Billy sama Aurora juga masih. Billy Eilish. Oke. Tapi di situ kayak kedengeran banyak banget. Tapi kemarin juga yang di Rio tuh ada satu lagu rohani sebenarnya jadi referensi. Tapi aku lupa judulnya apa. Karena musiknya bagus banget kan lagu-lagu rohani tuh. Aku kebanyakan di Rio yang mengambil ambience-ambience lagu rohani. Oke. Karena bagus-bagus banget ya lagu rohani. Betul, uplifting gitu soalnya. Nah, aku lihat kayak si lagu awal tuh terutama kan belakangnya uplifting tuh. Naik gitu, itu kayak ini kayaknya itu referensinya dari lagu India. India? Aku mendengarkan lagu dari notasi. Yang kedua adalah musik. Tapi kalau misalnya notasi lu bagus, terserah musik lu apa. Lu mau popang apa, gue dengerin. Kalau notasi lu enak. So banget ya notasi lu. Maaf ya. Gak, maksudnya kalau notasinya enak sih lagunya. Aku bakal ngedengerin. Walaupun itu kayak lagu India kemarin. Jadi judulnya Zindagi Kuch To Bata. Dari situ? Yes. Mau denger gak? Nanti aja. Oke. Nah kalau di setel kena copyright gitu. Oh, bener banget. Duit lagi ya? Ya. Mending kalau duit take down, males kan. Tau gak ada suaranya. Zindagi Kuch To Bata. Terus udah itu, dia tuh di belakangnya benar-benar, mungkin abang ngeimajinasikan bahwa yang referensi lagu India tuh seperti yang kayak trompet-trompetin dia. Suling-sulingin dia yang kayak vokalnya, enggak. Oke. Ini beda. Jadi itu tuh dari salah satu soundtracknya film Bajrangi Bhaijaan, dan itu filmnya bagus banget menurutku. Itu aku nonton 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang aku masih suka banget sama soundtrack di lagu di film itu. Bagus banget soundtracknya. Elektriknya juga ada dan keren banget. Dan pas si ramenya itu yang di awal itu aku ambil referensinya dari lagu India itu, karena benar-benar ada stringnya, ada elektriknya jalan. Terus ada wow-wow-nya. Itu tuh wow namanya apa sih, Man? Adlibs. Chanting, adlibs. Bisa. Pemps? Bisa juga. Oke. Nah, itu berarti referensi dari kamu? Referensi dari aku. Habis itu dieksekusi sama produsernya? Yes. Nice. Bisa, Pep, ini gampang banget. Jadi dengar. Sekarang kalau ngomongin respons orang-orang dari lagu yang pertama kali lo bikin, sampai lagu yang terakhir nih di album ini, respons apa yang berubah? Dari awal ketika pertama kali rilis respons orang seperti itu, kemudian setelah akhirnya menjadi lebih populer, lebih didengar banyak orang, ada nggak respons yang berbeda? Tentang pakaian Bang, malah bukan di musik. Tentang aksi panggung. Betul, orang-orang tuh aksi panggung aku di mana di 2019 kan aku masih malu banget sebenarnya manggung. Tapi ini aku waktu 2019 manggung pakai lagu cover. Oke. Yang pakai lagu cover gitu. Ini udah itu apa namanya?
di situ tuh benar-benar aku masih mencari jati diri aku, karena aku juga sebenarnya masih malu untuk manggung. Tapi di situ aku belajar banyak hal. Aku dulu pakai dress, terus aku dulu kalem katanya, sekarang lebih ngereok. Kalau kata orang-orang TikTok, dulu tuh Feby kalem banget, pakai dress, pakai ini. Alah, ntar gue pakai dress dikatain plagiat lagi. Iya. Tapi dari awal udah pakai hijab. Apa? Dari awal udah pakai hijab. Aku pakai hijab di tahun 2017. Terus udah itu, padahal aku tuh gak selalu pakai dress juga sih. Aku juga kadang pakai celana, pakai dress, pakai rok gitu kan, bebas. Aku kan wanita ya, bisa pakai apa aja gitu. Tuh orang-orang mempermasalahkan itu sekarang. Dulu tuh Feby kalem, sedangkan sekarang tuh ngereok gitu, nggak jelas katanya, ngeloncat-loncat di panggung. Iya Pak, aku dulu tuh pakai drum elektrik doang. Maksudnya drum yang itu tuh kotak apa sih, SPD? Itu doang Bang, bukan full band. Karena kan full band, maksudnya lebih ngebeat gitu loh. Lebih seru. Dan orang-orang tuh yang komen seperti itu gak ngerasain vibes panggungannya secara langsung. Cuma ngeliat di video potongan. Entah pun dia sambil rebahan Bang. Ngapain sih nih Feby? Orang lo gak ngerasain energi panggungannya di situ. Orang juga gak tahu cerita di panggungan itu seperti apa. Ada satu viral. Itu aku pakai baju merah di situ. Itu lagu yang halu, outro, dan itu aku emang seneng banget gitu. Aku akuin itu overpower banget aku. Karena aku seneng banget, itu kotaku. Itu kotaku di Makassar. Selama aku jadi musisi, itu pertama kali aku dipanggil sebagai seorang musisi di Makassar. Aku kan seneng ya, itu tuh seperti aku membawa prosesku di Jakarta, kembali ke Makassar. Ini prosesku selama di sini nih, aku nyanyikan lagu-lagu originalku dan mereka responnya baik banget. Itu intimate. Di mana malamnya itu tuh festivalan. Sebenarnya aku datang ke panggungan Makassar tuh emang festival. Tapi karena festivalnya brengsek ya. Gila, aku cuma bisa nyanyi 2 lagu. Dimana aku sudah mempersiapkan segala hal untuk kotaku. Aku visual baru. Yang mereka bayar aku akustik, aku jadinya full band. Itu atas effort pribadi. Iya. Dan aku kan udah tahu aku nggak bakal gajian di situ. Udah jauh, aku aja nombok banyak. Maksudnya kayak aku berangkatin basisku, aku ngeberangkatin drummerku, orang kruku lagi kan, kayak gitu-gitu. Terus udah itu, ya udah ternyata cuma 2 lagu. Terus orang visualku tuh telat datang ke pesawat, maksudnya ketinggalan pesawat, terus pesan lagi. Waduh. Terus pas sampai sana ternyata cuma 2 lagu, dan itu aku belum bisa kontrol emosi aku di situ tahun 2022. Dan aku ya udah nyanyi. Kayak gitu, benar-benar sampai serak suaraku dan itu viral. Dan orang-orang pada kaget dan benar-benar kayak marahin aku, kenapa sih lo Feb? Make ya? Astaga. Wah gila, itu aku benar-benar kayak merinding tau pas ngebaca komentar itu, karena itu udah jatuh fitnah. Fitnah tuh bertebaran tau di sosmed, takut banget. Satu komentar itu tuh kayak, halo apa BNN? Halo BNN. Ih benar-benar kayak, lo tuh fitnah jatuhnya. Bisa banget lo tega ngekomentar itu gitu. Oke. Itu kan tadi ada respon, itu kan respons yang negatif gitu. Respons yang paling apa istilahnya, menghangatkan hati, heartwarming. Masih ada kan orang-orang pasti. Lagu ini menyelamatkan hidupku mungkin. Wah gila, aku kalau ada orang yang kayak gitu tuh aku benar-benar menghangatkan hati banget ketika ada orang yang bikin kayak gitu. Maksudnya kayak aku dari awal tuh ngerilis lagu itu ya aku mikirnya itu cuma buat aku gitu. Dan ternyata pas dilepas itu buat orang lain dan bisa menyembuhkan orang lain. Ternyata bisa seperti itu. Sudah itu ada prompter kecil tuh biasanya di kalau panggung. Pep, terima kasih lagumu menyembuhkanku. Salah satu yang paling kamu ingat? Apa? Respons yang paling kamu ingat? Itu. Kalimat itu. Lagumu obatku, lagumu penyembuhku. Ada gak ada yang cerita panjang? Banyak banget. Dan ada salah satu aku jadiin lagu yang aku produksi di Ico ini. Dia cerita panjang banget sampai kayak dia mau bunuh diri. Aku pas ngebaca itu tuh sebenarnya responku adalah marah dan sedih sih. Sedihnya karena ceritanya yang sangat-sangat sedih, menyayat hati. Marahnya karena dia mau bunuh diri. Aku nggak tahu. Ya emang mungkin sulit banget ya. Tapi aku marah ketika orang mau bunuh diri banget. Maksudnya dia bisa-bisanya melantangkan kalimat itu gitu.
Jadi aku buatin lagu. Boleh saja kau berhenti sejenak, tapi tidak dengan hidupku. Dia tahu nggak? Enggak tahu, belum tahu kayaknya. Aku lupa lagi, aku screenshot lagi. Lupa ya. Tapi aku bakal bilang ke dia. Tapi lupa username ini. Aku gak cari. Seperti itu. Dan banyak lagi sih proses kalau mau diceritain. Lagu yang paling susah di album itu yang dibikin? Lagu tersusah ya. Susah nulis, kayak mau nyanyiinnya mungkin berat, nulisnya juga berat. Aku pengen bilang deh, Bang. Terlalu bingung. Oke. Aku pengen bilang kan. Kalau tadi kan si netizen nih. Apa responnya dari awal sampai akhir. Kalau ke diri aku sendiri, respon terhadap diri aku sendiri adalah suara aku berubah, vibranya. Vibra aku dulu tuh geter banget. Gitu. Sekarang udah bisa, maksudnya meningkat bagi aku. Karena panggungan sih kayaknya. Jam terbang. Jam terbang aku masih dikit banget. Gitu. Dan apa tadi pertanyaannya? Lagu yang susah. Lagu yang susah ya? Tapi bukan secara teknis ya. Maksudnya mungkin nyari idenya lama, atau ketika mau direkam, anjir gue jadi sedih banget gitu. Musik. Tiada yang meminta seperti ini. Ketika kita berada di suatu masalah, kita nggak minta seperti itu nggak sih? Tiba-tiba aja datang. Terus udah itu, produserku sampai nangis ya. Oh ya? Mendengar musik. Katanya, gila nih lagu buat gue nangis gitu. Sudah itu di intro awalnya kan di reverse ya dari lirikku menyusukan, kejum nggak tahu apa. Terus aku nyanyiin, terus teringat lagi masa-masa aku di mana dibully waktu di SMA. Tapi ini bullying verbal ya, nggak nyampe fisik. Gila aja loh fisik. Jadi verbal. Bener-bener kata-katanya tuh beberapa orang Makassar ya, nggak semuanya aku bilang. Beberapa orang Makassar tuh ketika melihat orang yang lebih di atasnya tuh dia bakal iri. Bukan malah support. Beberapa ya, gak semua. Dan termasuk orang-orang di sekolahku waktu itu, aku punya banyak followersku udah 10K di mana aku kelas 10 SMA. 10.000. Akibat cover itu cover lagu. Sudah itu banyak yang gak suka sama itu. Kakak kelasku, seangkatanku, bahkan adik kelasku. Kakak kelasku kayak, oh ini ya yang punya banyak followers. Dekil banget. Iya dekil banget. Sudah itu seangkatanku pernah aku lagi jalan, terus sudah itu kakinya dia selengkat ya. Oh ya? Iya, terus sudah itu aku hampir jatuh. Tapi kenapa aku gak marah ya? Aku tuh dulu lebih kuat tahu kalau misalnya diapa-apain daripada sekarang. Kayaknya sekarang udah kenal lebih perasa ya. Kalau dulu tuh kayak lebih fokus, emang gue punya followers. Iya. Mentally dulu lebih kuat. Yes. Sekarang lebih vulnerable. Vulnerable, ya oke. Iya. Tapi seberapa jujur kamu dalam menulis lirik? Nah, menurut abang yang tadi aku bilang, ketika aku menulis lirik dari imajinasiku dan dari apa yang aku lihat, menurut abang itu jujur gak? Karena nyampe hati. Gak dirasain duluan, gak dialamin duluan. Sebenarnya kayak definisi jujur dalam menulis itu kan juga sebetulnya banyak banget ininya ya, banyak banget variabelnya gitu. Apakah satu biasanya gini, misalkan ketika kita nulis lagu sedih, apakah itu kita benar-benar merasa sedih, atau itu ternyata cerita dari orang lain dan kita berpura-pura menjadi orang tersebut. Tapi itu juga sebetulnya gak apa-apa, ya kan? Karena emang ya mungkin hidup kita gak terlalu menarik untuk diceritain juga. Bener banget. Itu yang aku rasain sekarang. Jadi kayak aku kebanyakan berimajinasi kalau sekarang sih di album ini. Aku kebanyakan berimajinasi karena tidak ada yang sedang apa-apa di hidup aku, alhamdulillah ya Allah. Jadi aku berimajinasi, bertanya-tanya. Ada satu di album Rio aku tuh judulnya Dera. Aku bertanya-tanya. Tiba-tiba nih, aku lagi rebahan. Ih anjir gimana ya orang kalau diasingkan? Diasingkan bang, diasingkan tanpa alasan, tanpa kesalahan. Diasingkan bukan mengasingkan, bukan sengaja mengasingkan diri, enggak diasingkan. Dibuang. Pasti mereka mempunyai
rasa benci terhadap dirinya. Terus sudah itu benci sama dunia mungkin, sama orang-orang yang itu mempertanyakan dirinya kenapa itu, padahal mungkin gak apa-apa. Kau pernah benci sama dunia? Enggak. Karena gak terlalu, aku gak nyampe benci dunia sih, kayak sewajarnya aja. Kadang sebel, kadang suka. Nah, dari seluruh lagu yang kau pernah bikin nih, kalau itu dirangkum jadi warna, itu warnanya apa? Dari semua yang aku bikin, dari ceritanya, dari album Riu. Dari album Riu itu gelap banget. Gelap. Covernya kan hitam tuh. Covernya hitam, itu gelap banget. Karena dari awal tuh emang kan fokus tracknya adalah Rantau. Kami juga naruh itu di first track kan. First track terus udah itu tiba-tiba masalah datang satu persatu di perantauan itu. Sampai gelap-gelapnya aku ceritain. Tapi ada juga yang dari imajinasiku. Terus udah itu sampai di berkesudahan. Track terakhir adalah aku tutup dengan berkesudahan karena aku rasa kalau misalnya kita sedih mulu sedangkan waktu terus berjalan, gila ya. Nanti kita ya udah gak meningkat gitu. Makanya aku berkesudahan. Soalnya aku selalu bilang, kan emang laguku yang kayak gitu-gitu kan. Benci sama dunia gitu. Tapi sebenarnya aku gak benci. Ya aku tulis aja di lirik gitu. Tapi itu aku memosisikan diri bagaimana ketika aku benci dunia. Dan di lagu Runtuh seperti itu juga. Mulai aku menangis. Terus ada beberapa juga di album yang sedang aku bikin seperti itu. Tapi pada akhirnya aku sebenarnya pengen bilang bahwa kayak jangan sedih-sedih mulu dong. Aneh ya, aku buat lagu seperti itu, tapi aku juga bakal bilang jangan selalu bersedih mulu gitu. Maksudnya pada akhirnya kita harus bangkit. Aku selalu bilang sama teman-temanku, sama pendengarku, Runtuh tuh emang nyuruh lu buat nangis, tapi jangan lupa bangkit lagi sih sebenarnya. Karena kalau nggak bangkit, sedangkan waktu terus berjalan, lu bakal di situ-situ aja. Nangis nggak apa-apa kan? Nangis nggak apa-apa. Setelah lagu-lagu itu dirilis gitu dan banyak orang yang bilang bahwa album ini menyembuhkanku atau menemani itu di masa sulit. Hal yang sama terjadi sama kamu kan dari lagu-lagu yang kamu tulis? Iya. Di Usik, ketika aku merasa aku kurang deh kayak gitu-gitu. Terus dari itu aku merasa kayak aku pokoknya ada sesuatu hal yang kurasakan. Aku mendengarkan Usik bahwa kayak ada satu Usik liriknya tapi menurutku Tuhan itu baik. Dan itu mengingatkan aku. Bahkan aku kayak, ih anjir ini aku yang nulis ya. Sumpah aku kayak gitu. Itu tahun 2019 aku bisa nulis lagu yang itu. Anjir ini aku yang nulis. Gitu. Terus ada di lagu awal yang tadi. Dan aku kalau misalnya sedih, kan ada sedih yang pengen ditangisin, ada sedih yang pengen dilupain kan. Kalau aku beberapa kali sedih tapi pengen lupain, jadi aku ngedengerin lagu ngebeat. Tapi ada juga sedih yang pengen aku luapin, jadi aku membantu luapin itu dengan musik-musik yang galau banget. Salah satunya adalah lagu awal, tapi aku hilangin vokalnya, instrumentalnya doang. Instrumentalnya lagu awal bagi aku sedih banget. Ini lagu aku sendiri. Sedih banget. Kekuatan terbesar yang kamu pakai ketika nulis lirik? Kekuatan terbesar? Sedih kah? Senang kah? Marah kah? Kecewa? Kekuatan yang paling besar di album ini terutama? Sedih. Sedih? Sedih dan marah sih ya, sedih dan marah. Kenapa? Karena apa ya? Gak ada. Itu aja yang aku rasain. Aku kalau ketika merasakan sesuatu bang, mungkin abang yang seperti itu sebagai penulis, seniman atau musisi. Ketika kita merasakan sesuatu, entah itu dari imajinasi kita atau dari yang kita alami sendiri, benar-benar bisa auto ngetik gak sih? Kalau aku seperti itu, bisa langsung ngetik. Dan kekuatan aku ketika aku merasa sedih sekalipun, terus itu sampai benar-benar kenapa ya? Padahal kenapa ya? Dari pertanyaan aja tuh aku bisa
bisa membuatkan itu lagu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya aku mau buatin lirik, aku harus berada di posisi itu dan aku pastinya harus menjawab. Aku jawab sotoy. Perlu dijawab apa nggak sih sebenarnya? Kalau aku perlu dijawab untuk memancing aku membuat lirik. Jadi lirik itu sebagai penutup, kesimpulan. Iya. Kalau aku, kalau Bang? Beda-beda banget sih. Kalau aku kadang-kadang menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Menimbulkan pertanyaan selanjutnya ya? Atau membuat orang jadi bertanya-tanya, iya apa enggak ya sebenarnya? Mati itu sedih apa enggak sih? Nih Bang, aku lagi buat demo tuh tentang kehilangan. Itu sedih banget. Kehilangan yang benar-benar kehilangan pergi. Ajal. Itu imajinasiku kenapa gitu, dan brengseknya imajinasiku adalah, nah imajinasiku nih kan pasti kayak gimana kalau aku kehilangan seseorang terdekatku kan, tapi aku sebenarnya nggak mau bayangin itu Bang. Ih, gila. Merinding banget aku. Dan itu jadi lagu. Itu jadi lagu. Kalau membayangkan ketika ada apa-apa di sana di Makassar. Amit-amit. Amit-amit Allah naudzubillah. OTW ku tuh gimana? On the way ku tuh gimana Bang? Menuju ke sananya. 2 jam lagi punya. Enggak ya Allah. Maksudnya apapun perasaan itu, berandai-andai ataupun tidak, itu pasti akan resonate ke orang lain sih, yang merasakannya. Jadi tentang ya lagu kehilangan itu, sepertinya aku bakal menjudulkan dia Daya Diri. Daya Diri. Daya Diri. Nice. Itu wordplay bagus tuh. Itu dikerjain oleh Mas Vega. Aduh. Aku baru sadar. Aduh, itu sedih banget sih. Ya, knowing apa yang dialami deh. Itu one of the most heartbreaking. Kehilangan tahu. Ya, itu salah satu patah hati hancur hati sih, hancur hati terbesar yang pernah terjadi sama temanku. Dan Vega hebat sekali sih, bisa maksudnya bisa mengkompos dirinya gitu. Di setiap ujung obrolan kami selalu punya sebuah amplop. Berisi pertanyaan dari tamuku sebelumnya. Ini aku belum tahu apa yang dia tulis. Dan beneran? Beneran. Jadi nanti setelah aku baca, kamu jawab. Dan kamu tulis lagi pertanyaan untuk orang selanjutnya ya? Silahkan. Oke. Ini aku buka ya Bang. Wih, makasih gajinya. Gak ada isinya. Silakan dibaca. Lagu apa yang bakal dirimu kasih dengar ke anakmu pertama kali? Dari Maul. Dari Maul. Maul tuh vokalisnya Perunggu, band Perunggu. Kok gue ada di sini ya? Loh, nggak apa dong? Iya. Aku nggak nyangka diajak kamu Mas. Aku hanya musisi baru. Enggak. Oke. Nggak ada musisi baru. Aku bakal jawab nih. Jawab. Aku nggak tahu. Aku bersama pacarku nanti apa enggak. Tapi semoga iya ya. Dan aku bakal. Sedih banget jadi pacarnya. Dan aku bakal mendengarkan lagu pertama adalah yang diproduserin oleh pacarku. Judulnya? EP 2016. EP 2016 perlu dia. Oh, judulnya dari intro harus dengerin. Okay. Jadi pertama kali mungkin intro ya. Oke. Lagu itu ya? Lagu itu. Oke. Nah. Tapi kalau nggak sama dia, jangan dong. Amin dong. Kalau misalnya nggak sama dia, berarti ntar lagunya lagu. Jangan Ya, kita udah 4 tahun. Amin dong. Ya, amin. Di 2016 itu ya? Ya, di 2016. Lagunya, selain intro lagunya apa judulnya? Ada Andai Kata. Terus ada Bagi Bintang Bulan. Ada Sendiri Dulu. Ada Detik Menit Jam. Dan fun fact di 2016 ini, kenapa 2016? Karena setiap ref di track itu adalah aku 16 tahun yang ciptain. 2016 aku ciptain. Jadi liriknya sangat tidak relate seperti sekarang gitu. Tapi
aku sebenarnya liriknya udah nggak relate, tapi aku pengen ngewujudin mimpinya Feby Putri dulu tuh. Feby Putri ngeciptain lagu dari 2016 dan dia pengen lagunya diproduksi tapi belum ada duit. Jadi aku mau wujudkan itu dalam satu album. Oke. Silakan ditulis untuk tamu selanjutnya. Oke. Ini kita nggak boleh, aku nggak mau lihat. Oh, nggak boleh lihat.